Bismillah, Assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, di dalam Rakernas 5 kemarin, memang PDIP masih belum menentukan sikap politiknya, akan menjadi oposisi atau berkoalisi. Sehingga Adian Napitupulu dalam kesempatan ini dirinya menjawab guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini. Bismillah. Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Apa? Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Makanya kalau Ibu marah tuh malah Ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Oke, itu tadi pernyataan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya akan langsung ke Bang Adian ya. Bang Adian, PDI Perjuangan belum menentukan sikap akan oposisi atau koalisi atau melakukan kerjasama politik lah bahasanya Bu Mega terhadap pemerintahannya Prabowo Gibran. Tapi pernyataannya Bu Mega tadi cukup keras, siap menjadi provokator demi kebenaran dan juga keadilan. Jadi sebenarnya sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti bagaimana? Pemerintahnya Prabowo kapan sih? Oktober 2024. Nah, orang belum ada pemerintahan Prabowo, ngapain Oke. kita bersikap sekarang? Oke. Apa salah saja kalau kemudian barangnya belum ada sudah disikapi? Ya. Jadi tidak ada yang salah dalam pernyataan Ibu Ketua Umum kita. Oke. Kalau dia bicara tentang saya siap menjadi provokator, memang arti provokator apa? Mengajak untuk bertindak toh. Jangan selesai dong kalimatnya. Saya bersedia menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan. Artinya dia mengajak bertindak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terus apa masalahnya sampai harus kita bahas di Emang ada ketidakbenaran dan ketidakadilan ya sekarang ini? Kalau sudah baca seluruhnya dia bicara tentang ketidaknetralitas aparatur negara, penggunaan bansos dan sebagainya. Itu kan jelas tidak adil. Begini loh. Memangnya yang memberikan seragam pada para aparatur negara itu cuma segelintir orang? Tidak. Seragam itu dibeli dengan pajak rakyat yang memilih 02 maupun yang tidak memilih 02, yang memilih si A atau yang tidak memilih si B. Dalam konteks berpikir tentang itu, artinya siapapun yang menerima dari pajak rakyat sebagai eksekutif, pelaksana negara itu jangan berpihak dalam pemilu. Jadi sebetulnya itu ditujukan kepada rezim yang sekarang ya? Kepada siapapun Siap yang menjadi terlibat, provokator untuk rezim yang sekarang? siapapun yang terlibat dalam ketidakadilan besar seperti kemarin. Itu loh. Bagaimana misalnya kita melihat bansos dibagi-bagikan di pinggir jalan. Memangnya kita tahu pendapatan orang yang terima bansos di pinggir jalan itu berapa sehingga dia harus dapatkan bansos itu? Kan nggak ada angkanya. Gitu. Dan jumlah itu kan dipertontonkan. Menurut kita tidak fair. Bagaimana kepala desa, banyak sekali, panjang sekali cerita itu. Jadi provokator demi menegakkan kebenaran dan keadilan di rezimnya Pak Jokowi gitu kan? Di waktu manapun itu menurut gua penting. Apakah sekarang, apakah nanti, memang tugas kita apa? Ya menegakkan kebenaran dan keadilan dengan masing-masing kapasitas yang kita miliki. Oke, kalau memang Ibu Megawati merasa bahwa ada ketidakbenaran dan ketidakadilan di rezim yang sekarang ini, kenapa masih bertahan di pemerintahannya Pak Jokowi? Kenapa PDI Perjuangan tidak keluar sebagai provokator? Begini, kalau kemudian kita menarik menteri akan ada efek. Efeknya bukan pada Jokowinya, tapi pada rakyatnya. Akan ada perubahan banyak sekali kebijakan yang seharusnya diselesaikan. Tapi bukti kekonsistenan kita adalah kita akan setia sampai terakhir. Tidak mau mengganggu karena itu akan berdampak pada persoalan-persoalan rakyat yang lain. Bahwa kemudian kita sudah ditinggalkan bukan berarti kita harus meninggalkan dan mengkhianati toh. Kita boleh dikhianati tapi kita tidak akan menjadi pengkhianat. Kira-kira seperti itu gitu loh. Oke. Kalau kemudian misalnya Mensos mundur, berdampak nggak sama rakyat? Berdampak. Kalau kemudian menteri-menteri dari PDI Perjuangan mundur, berdampak nggak? Berdampak. Oke. Apakah pantas si kemarahan kita, kekesalan kita, kekecewaan kita dirasakan
kemudian dampaknya diterima oleh rakyat yang tidak mengerti apa-apa mungkin, yang tidak kemudian bagian dari proses pertarungan ini mungkin gitu. Nah tidak boleh dong. Oke, kita marah, kita kesal, kita kecewa, kita sakit hati, kita merasa dikhianati, kita ditinggalkan, biar itu jadi problem kita. Tidak boleh rakyat menerima akibat itu semua. Artinya sikap PDI Perjuangan di sisa pemerintahannya Pak Jokowi ini akan lebih banyak mengkritik, lebih banyak beroposisi. Begitu ya? Sebenarnya tidak Karena kritikannya di pidato itu banyak loh. Tidak gini loh, kalau kita mau lihat misalnya, bahkan dengan Dhanil dan teman-teman Gerindra, mungkin saya lebih kritis saat pemerintahan Jokowi kemarin. Lebih banyak kita lontarkan kritik-kritik. Kritik itu tidak sesuatu yang salah kok. Dan dia tidak harus disampaikan oleh mereka yang ada di luar. Di dalam juga baik. Bisa dicari mana yang lebih banyak mengkritik Jokowi dalam 9 tahun. Jangan-jangan kita juga banyak melakukan itu. Iya. Oke, jadi ke depannya nanti sikap PDI Perjuangan di pemerintahannya Pak Jokowi akan seperti apa? Sikap ke depan di pemerintahan Jokowi. Yang tinggal beberapa bulan lagi ini. Kita bicara di pemerintahan Jokowi yang tinggal 145 hari ini. Ya. Nggak ngapain kita sampai sikap itu. Kalau pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah nanti, ya dibentuk dulu dong baru kita bersikap. Bendanya belum berwujud. Jadi masih banyak pertimbangan. Bahwa kemudian nanti kalau menterinya Dhanil, tentunya kita akan lebih banyak bersenyum seperti ini. Lu kan nggak mau staff lagi kan, maunya kan menteri. Gitu loh. Iya dong. Perjuangan dia buat Prabowo gede loh. Ya. Itu nanti yang nentuin presiden terpilih itu. Panel ini baru hadir di Prabowo 6 bulan terakhir. Dhanil 2014, 2019, 2024 dengan kesetiaan. Terus tiba-tiba menjadi menteri panel, nggak boleh itu. Marah lu Nil. Oke. Ini salah satu bentuk provokasi ya. Jadi PDI Perjuangan masih menunggu terbentuknya pemerintahan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Babak belurnya 3 kali. Di Oktober 2020. Oke guys, jadi itu guys tadi videonya. Yang bisa saya jelaskan dari video tadi guys, jadi memang dalam banget guys apa yang dikatakan Bang Adian tadi guys, kata-katanya itu sungguh-sungguh sangat dalam. Jadi dia berkata kita boleh dikhianati, tapi kita tidak akan menjadi pengkhianat. Namun Adian tak menyebutkan secara jelas siapa pengkhianat yang dimaksud itu guys. Jadi tak perlu diragukan lagi. Memang hasil produk PDIP itu memang selalu mencetak orang-orang yang hebat. Salah satunya ya Bang Adian. Tapi 10 yang selalu memang teguh memegang prinsip ideologis partainya dan juga konsisten. Di barang langka memang ini di Republik. Sosok seperti Bang Adian ini guys. Memang di dalam Rakernas 5 PDIP kemarin, PDI memang belum menentukan sikap politiknya. Akan menjadi oposisi atau melakukan kerjasama politik dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Di Bang Adian tadi beralasan, ya dikarenakan pemerintahnya Pak Prabowo dan Gibran aja belum dibentuk. Ngapain bersikap sekarang? Jadi ibaratkan barangnya aja belum ada, kenapa harus disikapi sehingga tidak ada yang salah apa yang dikatakan oleh Bu Ketum Megawati. Keren. Jadi ya memang masuk akal apa yang dikatakan oleh Bang Adian tadi guys. Jadi itu guys yang bisa saya uraikan untuk video tadi. Bagaimana menurut kalian? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.